Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati kepada dosen pengampu ilmu tasawuf, yaitu Bapak Muhammad Khalid Wardi MHI, dan yang kami hormati kepada teman-teman sekalian, dan kami hormati kepada pemateri-pemateri kelompok ini. Puja puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesehatan lahir batin. Salawat dan salam kita tidak lupa kita kirimkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah mengantarkan kita dari masa jahiliyah menuju masa modern saat ini. Nama saya Ahmad Zaki Mubarak, saya kelas A, prodi saya Ekonomi Syariah, dan saya di sini sebagai moderator dan pemateri pertama. Baik. Perkenalkan, nama saya Lubabah Himania. Saya dari prodi Ekonomi Syariah, kelas A, nomor induk mahasiswa 20383032134. Di sini saya sebagai pemateri kedua. Saya Asmilatun Nadiroh, NIM 20383032123, kelas A Prodi Ekonomi Syariah, sebagai materi ketiga. Saya Ananda Novita Izmatika, NIM 20383032126, kelas A Prodi Ekonomi Syariah. Baik, saya akan menjelaskan pengertian tasawuf falsafi. Tasawuf dalam literatur barat disebut Islamic Mysticism atau Islamic Esoteric, baik sebagai praktik maupun doktrin. Telah melewati sejarah panjang tasawuf falsafi, yakni tasawuf yang dipadukan dengan filsafat, dari cara memperoleh ilmu menggunakan rasa, sedang menguraikan menggunakan rasio. Ia tidak bisa dikatakan tasawuf secara total dan tidak pula bisa disebut filsafat, tetapi perpaduan antara keduanya selanjutnya dikenal tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi merupakan tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara pencapaian dan pencerahan mistikal dengan pemaparan bersifat rasional filosofis. Di dalamnya terkandung pemaduan antar tasawuf dan filsafat, sehingga dengan sendirinya membuat ajaran-ajarannya bercampur dengan sejumlah ajaran filsafat dari luar Islam seperti Yunani, India, Persia, dan agama Nasrani. Namun originalitasnya sebagai tasawuf mistis Islam tidak hingga serta tetap berusaha menjaga kemandirian ajaran Islam. Tasawuf falsafi adalah sebuah konsep ajaran tasawuf yang mengenal Tuhan, makrifat, dengan pendekatan rasio filsafat, sehingga menuju ke tingkatan yang lebih tinggi, bukan hanya mengenal Tuhan saja, makrifatullah, melainkan yang lebih tinggi dari itu, yaitu mifdatul wujud, kesatuan wujud. Bisa juga dikatakan tasawuf falsafi, yakni tasawuf yang kaya dengan pemikiran-pemikiran filsafat. Baik, penjelasan ini kita dilanjutkan kepada pemateri, yaitu pemateri 2. Baik, poin yang kedua yaitu tentang sejarah perkembangan tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi disebut dengan tasawuf nashari, merupakan tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi misi
dan visi rasional sebagai pengasasnya. Berbeda dengan tasawuf salafi. Tasawuf filosofis menggunakan terminologi filosofis dalam pengungkapannya. Terminologi filosofis disebut berasal dari bermacam-macam ajaran filsafat yang telah mempengaruhi para tokohnya. Tasawuf filosofis ini mulai muncul dengan jelas dalam khazanah Islam sejak abad ke-6 Hijriah. Selanjutnya, selama abad ke-5 Hijriah, aliran tasawuf salafi terus tumbuh dan berkembang. Sebaliknya, aliran tasawuf orang tenggelam kembali dalam bentuk lain pada pribadi sufi yang juga filosof pada abad Hijriah ke-4 dan setelahnya. Tenggelamnya aliran yang kedua ini pada dasarnya merupakan imbas kejayaan aliran teologi Ahlus Sunnah wal Jamaah yang dialamatkan pada keekstriman tasawuf Abu Yazid al-Bustami al-Hallaj dan para sufi lain yang ungkapan-ungkapannya terkenal ganjil, termasuk kecamannya terhadap berbagai penyimpangan lainnya yang mulai timbul di kalangan tasawuf. Kejayaan tasawuf sufi diakibatkan oleh kepiawaian Abu al-Hasan al-Asy'ari yang wafat pada 324 Hijriah dalam menggagas pemikiran-pemikiran dunia, terutama dalam bidang ilmu kalam. Dan pada akhirnya, sejak abad ke-6 Hijriah, muncul sekelompok tasawuf yang memadukan tasawuf mereka dengan filsafat, dengan teori mereka yang bersifat setengah-setengah. Arti dimurni sebutkan bukan dan juga bukan titik di antara mereka terdapat Suhrawardi al-Maktul yang meninggal pada 549 Hijriah. Penyusun kitab Hikmah al-Isyraqiyah, Syekh Akbar Muhyiddin Ibnu Arabi meninggal pada tahun 669 Hijriah, serta tokoh-tokoh lainnya yang sealiran. Mereka banyak menimba berbagai sumber dan pendapat asing seperti filsafat Yunani dan khususnya Neoplatonisme. Mereka pun banyak mempunyai teori mendalam mengenai soal jiwa, moral, pengetahuan, wujud, dan sangat bernilai baik ditinjau dari segi tasawuf maupun filsafat dan bagi para sufi mutakhir. Baik, saya sebagai pemateri ketiga akan menjelaskan tentang konsep dalam tasawuf falsafi. Konsep dalam tasawuf falsafi berbeda dengan tasawuf sunni. Ciri umum tasawuf falsafi adalah ajaran yang samar-samar. Akibatnya, banyak istilah khusus yang hanya dipahami oleh yang memahami ajaran tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi tidak dapat dipandang sebagai filsafat karena ajaran dan metodenya didasarkan pada rasa, tetapi tidak dapat pula dikategorikan sebagai tasawuf yang murni karena ajarannya juga sering diungkapkan dalam bahasa filsafat dan lebih berorientasi pada panteisme. Dikutip oleh At-Taftazani dalam karya Ibnu Khaldun yaitu Al-Muqaddimah menyimpulkan bahwa ada 4 objek utama yang menjadi perhatian para filosof. Yang pertama, latihan rohaniyah dengan rasa, intuasi, serta introspeksi diri yang timbul dari dirinya. Mengenai latihan rohaniyah dengan tahap makom maupun keadaan hal rohaniyah serta rasa zauq, para filosof cenderung sependapat dengan para sufi sunni. Sebab masalah tersebut menurut Ibnu Khaldun merupakan sesuatu yang tidak dapat ditolak oleh siapapun. Yang kedua ada iluminasi. Iluminasi ini para sufi yang juga filosof tersebut melakukan latihan rohaniyah dengan memadukan kekuatan syahwat serta menggairahkan roh dengan jalan menggiatkan zikir.
Dengan zikir, menurut mereka, jiwa dapat memahami hakikat realitas. Yang ketiga, peristiwa-peristiwa dalam alam maupun kosmos yang berpengaruh terhadap berbagai bentuk kekeramatan atau keluarbiasaan. Terakhir atau keempat, penciptaan ungkapan-ungkapan yang pengertiannya sepintas samar-samar, yang dalam hal ini telah melahirkan reaksi masyarakat yang mengingkarinya, menyetujuinya, ataupun menginterpretasikannya dengan interpretasi yang berbeda-beda. Selain memiliki karakteristik yang umum, para sufi filosof juga memiliki karakteristik yang khusus. Untuk itu, dalam beberapa segi, para sufi filosof ini melebihi para sufi sunni. Hal itu disebabkan oleh beberapa hal. Yang pertama, mereka adalah para teoritis yang baik tentang wujud, sebagaimana terlihat dalam karya-karya atau puisi-puisi mereka. Untuk itu mereka tidak menggunakan ungkapan-ungkapan syadhahiyat. Kedua, keahlian mereka menggunakan simbol-simbol sehingga ajarannya tidak begitu saja dapat dipahami orang luar. Ketiga, kesiapan mereka yang sungguh-sungguh terhadap diri sendiri ataupun ilmu-ilmunya. Selanjutnya, saya di sini akan membahas tentang tokoh falsafi. Yang pertama ada Ibnu Arabi yang memiliki nama lengkap Muhammad bin Ali bin Ahmad bin Abdullah At-Ta'i Al-Haytami yang lahir di Murcia, Andalusia Tenggara, Spanyol pada tahun 560 Hijriah, yang mana terlahir dari kalangan keluarga yang hartawan, berpangkat dan juga ilmuwan. Ibnu Arabi tinggal di Hijaz dan meninggal pada tahun 638 Hijriah saat berusia 30 tahun. Ia mulai berkelana di berbagai kawasan Andalusia dan kawasan Islam bagian barat. Ia pernah bertemu dengan seorang filosof muslim yang bernama Ibnu Rushd dan tabib istana dinasti Barbar dari Almohad di Cordova. Ia pun dikabarkan pernah mengunjungi Almeria yang menjadi pusat Madrasah Ibnu Masarroh, seorang sufi, yang mana Ibnu Arabi juga memiliki karya monumentalnya yang mana adalah Futuhat Al-Makkiyah yang ditulis pada tahun 1201 Hijriah. Sedangkan ia pada saat itu menunaikan ibadah haji, juga memiliki karya lainnya seperti Tarjuman Al-Aswad yang ditulisnya untuk mengenang kecantikan ketakwaan dari Persia. Mungkin hanya itu sedikit biografi singkat dari Ibnu Arabi. Selanjutnya ada ajaran-ajaran tasawuf, yang mana Ibnu Arabi memiliki ajaran yang pertama adalah Wahdat al-Wujud, yang mana ajaran ini adalah ajaran sentral Ibnu Arabi tentang Wahdat al-Wujud atau kesatuan wujud. Meskipun demikian, istilah Wahdat al-Wujud yang dipakai untuk menyebut ajaran sentralnya itu tidaklah berasal dari Ibnu Arabi, tetapi dari Ibnu Taimiyah, tokoh yang paling keras dan mengecam dan juga mengkritik ajaran sentral tersebut. Atau setidak-tidaknya Ibnu Taimiyah yang paling berjasa dalam mempopulerkan ajaran ini ke tengah masyarakat Islam. Meskipun tujuannya adalah negatif, namun semua orang sepakat menggunakan istilah Wahdat al-Wujud ini, yang mana Wahdat al-Wujud adalah penyamaan Tuhan dengan alam. Wahdatul Wujud mengatakan bahwa wujud itu sesungguhnya hanya satu, dan wajib al-wujud yang dimiliki oleh Khalid juga mungkin al-wujud yang dimiliki oleh makhluknya. Selanjutnya ada Hakikah Muhammadiyah, yang mana dari konsep Wahdat al-Wujud itu terdapat dua konsep lagi sekaligus merupakan lanjutan atau cabang-cabang dari konsep Wahdat al-Wujud. Yang pertama ada konsep Al-Hakikat Muhammadiyah dan konsep Wahdat al-Adiyan, yang mana proses penciptaannya seperti berikut. Yang pertama ada tajalli, yaitu kejatuhan dari alam ani ke alam realitas rohaniyah, yaitu alam arwah yang mujarad. Yang kedua ada tanazul, yang mana jatuhan dari alam ma'ani ke alam ayunat realitas rohaniyah.
yaitu alam arwah yang mujarad. Yang ketiga ada tanazul kepada realitas nafsiyah, yaitu alam nafsiyah yang berpikir kepada Tuhan dalam bentuk ideal materi yang bukan materi, yaitu al-hamid atau khayal. Yang terakhir ada alam materi, yaitu alam indrawi, yang mana Ibnu Arabi menjelaskan bahwa terjadinya alam ini tidak bisa dipisahkan dari ajaran hakikah Muhammadiyah. Adapun tokoh yang selanjutnya yaitu Al-Jili, yang mana nama lengkapnya adalah Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili, yang lahir pada tahun 1363 di Jilan, di sebuah provinsi di sebelah selatan Kasvia, dan wafat pada tahun 1417 Masehi. Nama Al-Jili diambil dari tempat kelahirannya di Jilan. Ia adalah seorang sufi terkenal dari Baghdad, yang mana riwayat hidupnya tidak banyak orang ketahui oleh para ahli sejarah, tetapi sebuah sumber mengatakan bahwa ia pernah melakukan perjalanan ke India pada tahun 1387 Masehi. Adapun ajaran tasawuf terpenting dari Al-Jili adalah paham insan kamil, yang mana ialah manusia sempurna. Pemahaman tentang insan kamil atau manusia sebagai wujud dari Tuhan yang diumpamakan sebagai cermin. Al-Jali berpendapat bahwa nama-nama dan sifat-sifat ilahiyah pada dasarnya merupakan milik insan kamil sebagai satu kemestian yang inheren dengan esensinya. Ada juga maqamat Al-Jili yang juga merumuskan tahapan atau tingkatan yang harus dilalui seorang sufi adalah Islam, ihsan, iman, sholah, sedekah, siddiqiyah, dan qurbah. Selanjutnya ada tokoh Ibnu Sab'in atau Abdul Haq Ibnu Ibrahim Muhammad Ibnu Nasir, seorang sufi yang juga filsuf dari Andalusia. Dia terkenal di Eropa karena jawaban-jawabannya atas pertanyaan Frederick II, penguasa di Silicia. Dia dipanggil Ibnu Sab'in dan diberi gelar Qutbuddin. Ibnu Sab'in tumbuh dewasa dalam keluarga bangsawan, yang mana ayahnya adalah penguasa kota kelahirannya. Saat itu, dia menjauhi kesenangan hidup, kemewahan, dan kepemimpinan duniawi, yang mana dan seterusnya dia hidup sebagai asketis atau sufi yang banyak mempunyai murid. Ibnu Sab'in adalah seorang penggagas sebuah paham dalam kalangan tasawuf filosofis yang dikenal dengan paham kesatuan mutlak, atau esensialnya paham yang sederhana saja, yaitu wujud adalah satu alias sujud Allah semata, yang mana paham ini lebih dikenal dengan paham kesatuan mutlak. Hal ini karena berbeda dari paham-paham tasawuf yang memberi ruang lingkup pada pendapat-pendapat tentang hal yang mungkin di dalam suatu bentuk. Dalam paham ini, Ibnu Sab'in menempatkan ketuhanan pada tempat pertama, sebab wujud Allah yang menurutnya adalah asal segala yang ada pada pemikiran masa lalu. Dengan demikian, paham ini dalam mentafsirkan wujud bercorak spiritual, bukan material. Ajaran dalam Ibnu Sab'in juga menolak paham Aristotelian, yang mana intinya Ibnu Sab'in ini berusaha menyusun logika baru yang membantah adanya konsep jamak, yang mana pemikiran ini yang membuat manusia melihat dan mendengar sesuatu yang baru yang belum pernah dilihat dan didengar sekalipun. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.